bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Julia Hartanti kembali menyapa Anda dalam Bengkulu Sport. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana olahraga sepak bola. Yang mana olahraga ini bukan hanya melatih kekuatan otot kaki, tetapi juga kerja sama tim. Seperti apa keseruannya dari SSB Bengkulu? Ikuti saya terus dalam Bengkulu Sport. Di balik semangat anak-anak yang terus tumbuh, ada sosok yang menjadi fondasi awal terbentuknya City Tim Bengkulu. Ia adalah Edo, ketua pelatih yang mendedikasikan waktunya untuk mencetak generasi sepak bola masa depan. Bagi Edo, sepak bola bukan sekadar olahraga. Ia melihatnya sebagai alat pendidikan untuk membentuk karakter, mengajarkan disiplin, dan menanamkan nilai kebersamaan. SSB kita, SSB Bengkulu, itu berdiri sejak 1998. Kebetulan saya juga murid sini dulu. Ya, yang mendirikannya pelatih saya, Horizon Idrus. Kebetulan beliau sekarang domisilinya di Lubuk Linggau. Beliau mantan pemain Semen Padang, PSP Padang, PS Bengkulu. Mereka beberapa orang kemarin mendirikan SSB ini dari tahun 98. Kalau untuk jumlah anak itu, kalau untuk sekarang ada 200-an lebih yang terdaftar. Tapi namanya pasang surut, ada yang latihan, ada yang tidak. Tapi rata-rata di dalam satu kali sesi latihan itu kurang lebih 8-100 anak ada. Untuk SSB dari kelompok umur kita, dari kelompok umur 8 ke bawah, itu dalam sepak bola itu ada fase pemasalan, kegembiraan dalam sepak bola. Itu tadi yang di sebelah sana. Terus ada fase pengembangan skill usia 11 sampai 12 tahun. Terus ada pengembangan permainan usia 14 tahun. Untuk prestasi yang kita torekan itu lumayan cukup banyak, ya. Dari juara GAN, terus juara Posbi, juara lain-lain. Berapa kali kita mewakili Provinsi Bengkulu ini ke tingkat nasional. Dengan pendekatan yang hangat namun tegas, Edo tidak hanya menjadi pelatih, tapi juga sosok ayah, guru, dan teman bagi anak-anak di lapangan ini. Edo percaya, selama ada semangat, komitmen, dan bimbingan yang tepat, anak-anak Bengkulu punya potensi untuk terbang tinggi membawa nama daerah, bahkan bangsa. Sore hari adalah awal dari perjuangan. Di lapangan ini, anak-anak menjalani latihan teknik yang menjadi dasar dari setiap permainan sepak bola. Yeni, pelatih teknik City Tim, memulai dari hal paling mendasar, cara mengontrol bola, mengoper, dan bergerak dengan percaya diri. Permisi.
Iya, Mbak. Waduh, Mbak Yeni. Ini Mbak Yeni ya? Mbak Yeni. Wah, Mbak, Ya. saya Julia. Tadi saya dari depan itu diinfokan ada beberapa pelatih. Salah satunya Mbak Yeni, Oh, iya. salah satu pelatih di SSB atau Sekolah Sepak Bola Bengkulu ya. Nah, penasaran ini Mbaknya cantik banget ngelatih bola. Tapi masih cantik, segar dan kincong ini kalau dia lihat. Luar biasa. Menarik sekali, Mbak. Yang dilatih sebetulnya untuk ini anak usia berapa aja sih, Mbak? Kalau kami di sini dari kategori U8 sampai Ya. dengan kategori U12. Usia 8 tahun sampai usia 12 tahun. Nah, kalau untuk teknik pelatihannya seperti apa untuk mulai dari awal Dari sampai awal itu yang pertama tuh pemanasan. Pemanasan. Itu kami suruh lari, Pak. Lari 3 keliling, baru setelah itu minum dulu. Setelah itu dilanjutkan dengan teknik dasar. Kalau untuk usia 8 itu 1 sampai 6, tapi untuk di atas 8 itu udah 1 sampai 12. jadi langsung ya kalau usianya lebih dari 8 tahun. Nah, yang ketiga itu ball feeling. Ball feeling itu 1 sampai 6. Ball feeling Ya. itu ada lagi 6 sampai cuma 12. sampai 6. Oh, cuma sampai Ya. 6. Setelah itu baru minum, istirahat, baru dilanjutkan dengan syuting. Minum, istirahat, lanjut Ya. lagi sama syuting. Syuting itu yang tadi ya, yang nendang itu ya. Ya, Nah, itu yang syuting. nendang. Oke. Setelah itu istirahat lagi, minum, baru dilanjutkan dengan game. Istirahat lagi, minum, dilanjutkan sama game. Game ini yang betul-betul kayak pertandingan itu ya, Maya. Kan di situ tadi kita udah pemanasan, udah teknik dasar, ball feeling, syuting. Nah, dan itu diterapkan pada saat game. Pada saat Ya, game. jadi mampukah anak ini untuk menerapkannya di game? Untuk latihan-latihan yang sudah Ya. dilakukan sebelumnya ya. Nah, penasaran itu tadi kan ada 1 sampai 6 tadi ya, yang di teknik dasar tadi ya, teknik dasar. Itu bisa dipraktekkan Mbak seperti apa misalnya? Bisa? Seperti apa? Itu menggunakan bola. Oh, menggunakan bola. Ya. Jadi itu untuk satu kun itu ada 2 orang. Iya. Jadi gantian nanti. Terus membawa bola. Kalau itu membawa bola, terus baru kita gini, bolanya kita arahkan ke Oh, untuk keluar pakai dengan luar kaki. pakai luar kaki. Iya. Itu teknik 1. Ya, yang satu. Yang duanya Kalau yang keduanya menggunakan kaki dalam sama, tapi menggunakan kaki dalam. di dalam. Bolanya diambil. Oh iya. Oh gitu. 3 dan seterusnya mungkin berbeda ya. berbeda. Tapi tadi kalau Julia simak masing-masing tahap misalnya habis pemanasan, terus menuju ke ball feeling dan seterusnya, itu tuh harus ada istirahat dan Iya. minum. Itu biasanya istirahat berapa lama, Mbak? Cuman sekitar 3 menit. 3 menit. Iya, Tapi itu minum aja. itu perlu Itu dilakukan perlu ya. biar anak-anaknya nggak dehidrasi kan. Soalnya kan cuacanya kadang panas, kadang itu, Pak. Iya, karena mainnya di lapangan juga ya Mbak ya. Nah, tapi untuk prosesnya misalnya yang baru masuk gitu ya, usia 8 tahun katakanlah, untuk bisa masuk ke teknik pertama atau ball feeling, teknik ketiga dan seterusnya itu butuh jarak berapa kali pertemuan atau latihan? Sebulan lebih lah. Untuk Sebulan lebih. sekitar 10 kali pertemuan. 10 kali Biar dia pertemuan? lancar tuh sekitar 10 kali pertemuan. 10 kali pertemuan baru bisa naik ke teknik berikutnya. Oh iya, iya, luar biasa sekali. Nah, berarti cukup banyak juga tekniknya ya Mbak ya. Di sini ada, ini lagi pada apa ini? Lagi pada Pada teknik dasar, Kak. teknik dasar. Teknik dasar. Oke. Dari usia 11. 11 Itu tahun. dilatih dengan Coach Yoki sama Coach Dodo. Oke, Mbak, kita bisa praktek ajarin aku langsung untuk teknik dasar yang mungkin paling mudah atau paling Boleh, mungkin paling aku lakukan. Pakai bola, pakai ini ya, kon juga. Oh, boleh. Langsung putar nggak? Boleh, ambil bola yang ini. Pinjam bolanya boleh? Wah, seru Kak, Jen, banget. Kak. Oke. Ini teknik berapa, Mbak? Teknik pertama, Kak. Teknik pertama. Gimana tuh? Kita dribble bolanya. Terus kasih keluar. Hop. Nih, bawa. Kegantian sama temennya nanti. Oh gitu. Ya. Oh dia lurus aja gitu ya. Lurus. Oh berarti Ya. berarti digiring. Ya, digiring. Saya coba ya. Ya, ya terus. Kayak gini. Dua kaki, Mbak. Ya, 2 kaki. Oke. 2 kaki bawah, 1 kaki bawah. Oke, mutarnya Ya, itu. kayak gini Ya, aja. Oh. Wah, aduh. Wow, luar biasa sekali. Ini untuk teknik pertama ya, Mbak ya. Pertama.
tergolong mudah tapi lumayan ngos-ngosan ya. Karena ini mungkin karena saya nggak pemanasan kali ya. Makanya butuh banget pemanasan ya Mbak ya. Butuh banget pemanasan. Nah itu contoh pertama. Kalau sekali lagi boleh Mbak teknik atau apa ya kreasi ya kalau dalam bola itu misalnya apa gitu. Teknik yang selanjutnya atau ball filling atau ball filling boleh. Iya, gimana itu? ball filling pertama ini Kak. Ini ball filling pertama. Oh gitu. Nah, ada juga untuk bawa ke depan terus passing. Kita digabungkan ya Mbak. Misalnya gini. Iya. Bawa terus. Setelah itu baru passing sama temennya. Oh, jadi dia tim ya? Ya tim. Dia sama tim juga. Dikolaborasikan. Kolaborasikan. Oke lah kalau begitu Mbak Yeni, Ya. terima kasih. Ini ilmunya. Kita langsung lanjut lagi lihat anak-anak Ya, main boleh, ya. Kak, silakan. Boleh ya? Ya. Setiap gerakan punya makna, setiap latihan punya tujuan. Teknik bukan hanya tentang kaki yang lincah, tapi juga tentang pikiran yang fokus. Anak-anak dilatih untuk tidak hanya menendang bola dengan benar, tapi memahami kenapa dan kemana bola itu harus diarahkan. Dalam sepak bola, tak cukup hanya bisa mengontrol bola. Dibutuhkan strategi, rencana, cara berpikir sebagai tim. Disinilah peran Yoki, pelatih strategi, jadi kunci. Ia membimbing anak-anak memahami formasi, komunikasi di lapangan hingga taktik menyerang dan bertahan. Halo Bang, permisi ya Bang. Saya Julia. Dengan Abang siapa? Yoki. Abang Yoki. Iya. Ini lagi mantau-mantau ya Bang? Iya. Boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit Abang? Nah, Abang Julia penasaran banget. Ini kan tadi udah lihat-lihat juga gimana teknik-teknik dari sepak bola ini. Nah, Julia penasaran ini strateginya seperti apa? Terkait dengan tip and tricksnya seperti apa? Terus juga untuk perlombaan ini tadi kan disampaikan juga bahwa ada perlombaan khusus untuk usia anak-anak ya Bang ya? Iya. Boleh Bang, mungkin bisa diceritakan untuk strategi sepak bola yang persis atau paling sering dilatih seperti apa Bang? Untuk anak usia dini, terutama kita contohkan dulu atau kita peragakan dulu posisi mereka masing-masing. Posisi Ya, mereka. peran mereka dari posisi belakang, tengah, sama depan itu mereka harus tahu dulu fungsinya di mana. Mereka berposisi di belakang, tugasnya apa. Itu yang biasa disebut back kalau belakang Ya, Oke. setelah itu baru kita ini kan menyerang seperti apa, bertahan seperti apa. Di filosofi sepak bola Indonesia itu kan sepak bola itu ada 3. Iya. Yang pertama menyerang, yang kedua bertahan, yang ketiga transisi dari bertahan ke menyerang ke bertahan. Oh iya. Cuma jadi- itu sepak bola. Jadi ada proses transisinya Ya, ya. transisi. Jadi itu 3 itu kuncinya Ya, ya. kuncinya itu. Bertahan. Bertahan, menyerang, menyerang, transisi, sama- bertahan, transisi, menyerang. Oh 3 itu. Nah kalau Julia lihat itu apa sih Bang yang biasanya 2, 3, 1 gitu? Itu bagian dari apa? Itu Strategi. posisi, ya. Dan itu macam-macam kan? Sebetulnya ada ininya nggak? Apa namanya? Ada ketentuan khusus harus 2, 3 atau memang bebas Nggak. tergantung pelatih? Tergantung pelatih sama kondisi di lapangan. Apabila kita kalah dalam bertahan, kita tambah lagi jadi 3-3. Nah, karena sepak bola anak-anak dari U8 sampai U12 itu masih 7v7. 7 Ya, transisinya 7 dari 7 ke V7. Kalau udah ke 13 dari sepak bola sesungguhnya itu 11 lawan 11. Oh kalau sesungguhnya orang iya. remaja dewasa gitu ya? Sepak bola yang 11, sesungguhnya 11 lawan 11. 11. Tapi kalau ini karena Kalau anak-anak jadi di 7 V7. lawan 7 Iya, 7. begitu ya.
Berarti kalau bicara anak-anak, usia anak ini berarti kan ada tantangan tersendiri. Tadi selain juga mereka masih anak-anak, fokusnya masih mungkin main begitu. Tantangan lainnya dalam melatih itu seperti apa, Bang? Ya, yang pertama kita tanamkan anak ini untuk cinta sepak bola dulu. Menanamkan dalam Iya, jiwanya. menanamkan dalam jiwanya. Saya ingin menjadi pemain. Nah, seperti itu. Kalau di usia dari 8 sampai 12 itu kan baru untuk main-main. Mereka udah cinta sama sepak bola itu udah bagus. Udah bagus ya. Iya, jadi dalam ini kan bola, latihan. Luar biasa. Tapi tadi itu kunci utamanya harus kuat juga ya, tentu harus sehat Iya, ya, sehat. harus terus latihan. Nah, Bang, prakteknya ini kan kalau dalam latihan anak-anak itu biasanya ada nggak sih yang kadang mau latihan, kadang nggak mau latihan. Nah, ini untuk betul-betul mencetak si anak ini supaya bisa jadi pesepak bola handal nantinya. Seperti apa, Bang? Latihan yang mungkin perlu diterapkan? Ya, kita sebenarnya latihannya konsisten aja. Satu lagi untuk membangkitkan gairah anak-anak ini, kita selalu ikutkan turnamen. Turnamen? Iya, turnamen. Jadi mereka terpancing untuk terus latihan, kurangnya di mana. Nah, itu. Kalau biasanya kan ada turnamen misalnya di Bengkulu Selatan, Ya, kita harus ikuti. harus ikuti. Harus ikuti. Jadi memang itu dilatih ya? Iya, Ya harus bisa mengomunikasikan komunikasi. apa yang dia inginkan gitu ya. Baik, berarti memang untuk kerja sama seperti itu. Nah, di samping latihan fisik seperti ini, adakah latihan-latihan lain yang memang sengaja untuk membentuk karakter si anak ini supaya lebih disiplin dan lain sebagainya? Kegiatan lain mungkin? Kegiatan lain, ya kita kan mulainya jam 4. Ya, Jam 4, jadi sebelum jam 4, apa namanya itu, jam 4 udah siap. Berarti kan menanamkan disiplin Oh, mereka. Bagian terlambat itu hukumannya, yo biasanya teman-temannya 3 keliling. Si anak yang terlambat kami tambah 4 sampai 5 keliling. Nah, jadi ada punishment atau hukuman ya, Iya. yang ini untuk mendidik ya. Ya, Baik. Nah, di situ jadi terpatri karakternya Ya, supaya bisa disiplin disiplin. itu tadi ya, Bang ya. Oke, Bang. Ini banyak sekali berarti ya masukan-masukan dan cukup banyak tantangan juga ya untuk melatih anak-anak Ya. dibanding mungkin yang sudah remaja dan dewasa ya, Bang ya. Luar biasa, Bang. Kita bisa lihat-lihat ke sana. Pertandingan adalah cermin latihan. Anak-anak belajar bahwa strategi bukan tentang perintah, tapi tentang kerjasama, memahami posisi dan memutuskan dalam tekanan. Di lapangan ini, mereka tidak hanya jadi pemain, mereka jadi pemimpin, jadi rekan, dan jadi tim. Di antara mereka, ada satu nama yang bersinar, Fatan Almaisyad Zafar. Seorang anak yang masih belia, tapi sudah menunjukkan kedewasaan dalam bermain. Fatan bukan hanya cepat di lapangan, tapi juga cerdas membaca permainan. Ia dikenal di tim bukan hanya karena skill, tapi juga karena etika, semangat, dan rasa hormatnya pada pelatih serta teman-temannya. Halo Fatan, namanya Fatan tadi ya? Iya. Fatan, ini bahasa semua keluar semua habis olahraga, habis main tadi? Iya. Habis main. Nah Fatan, kakak mau tanya Fatan sejak kapan sudah bergabung di SSB ini Fatan? Kelas 4, udah mau naik kelas 5. Oh kelas 4 mau naik kelas 5, sekarang kelas? 5. Kelas 5, berarti udah 1 tahun ya lebih kurang main di sini. Fatan kenapa sih mungkin bisa cerita dari sekian banyak olahraga tapi sukanya bola, kenapa? Biar masuk timnas. Wah, keren banget biar masuk timnas. Jadi memang semangat pengen jadi anggota timnas ya, yang ngebela sepak bola
Bengkulu atau Indonesia ya, kalau timnas ya. Nah, Fatan mungkin bisa cerita kegiatannya selama latihan di sini seperti apa? Ada pemanasan, Ya, ada teknik dasar. teknik dasar, lalu Lalu back pass, pasingan. passing-passingan. Jadi Fatan belajar semua teknik-teknik di sini gitu ya. Nah, terus kemudian Fatan pernah ikut lomba-lomba juga sebelumnya? Belum, tapi lombanya di futsal bukan di sini. Lombanya di futsal. Oh, jadi memang masih di bola kaki ya, masih permainan bola kaki ya. Nah, menurut Fatan nih sebagai pemain bola, khususnya bola kaki. Nah, apa sih yang bisa Fatan ambil pelajarannya dari latihan ini? Apa disiplinnya atau kekuatannya atau seperti apa? Kekuatannya. Kekuatannya. Oke. Nah, kalau dari Fatan sendiri mau cerita apa mungkin ke teman-teman, mungkin mengajak untuk teman-teman rajin olahraga atau mau main bola, ayo gimana? Silakan Fatan. Mana yang main bola di lapangan SSB Kota Bengkulu Oke, supaya apa kalau olahraga? supaya biar besar masuk timnas. Supaya biar bisa masuk timnas. Oke Fatan, terima kasih banyak, latihan terus. Semoga apa yang Fatan cita-citakan segera tercapai ya. Oke, makasih Fatan. Main lagi, main bola lagi, main bola lagi. Di luar lapangan, Fatan adalah anak yang tekun dan sopan. Di dalam lapangan, ia adalah pemimpin kecil yang tahu cara mendengarkan dan memberi contoh. Bagi Fatan, sepak bola bukan sekadar permainan. Ini adalah cara untuk mengejar cita-cita, membawa nama keluarga, dan memberi inspirasi bagi teman-temannya. Fatan mewakili harapan banyak anak di Bengkulu bahwa dengan kerja keras dan hati yang besar, tak ada mimpi yang terlalu jauh untuk digapai. Dari lapangan kecil di Bengkulu, suara tawa dan semangat anak-anak menggema. Mereka bukan hanya bermain bola, mereka sedang membangun masa depan. Teruslah bermimpi, teruslah berlari, karena di setiap tendangan mereka ada harapan. Dan di setiap mimpi mereka ada cerita besar yang sedang ditulis. Halo Sobat Sport, demikian tadi rangkaian kegiatan dari pelatihan Sekolah Sepak Bola atau SSB Bengkulu. Semoga informasinya memenuhi pengetahuan kita terkait sepak bola, khususnya anak-anak di Bengkulu. Demikian saya Julia Hartanti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di Bengkulu Sport berikutnya.